warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Dan insya Allah sekarang akan membahas tentang murokab, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang lafaz, masih seputar pembahasan tentang kalam menurut nahwu ya, di mana harus ada kait-kait yang 4. Pertama lafaz, yang kedua murokab, yang ketiga mufid, dan yang keempat wadho. Lafaz udah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan insya Allah sekarang akan membahas tentang murokab. Murokab itu adalah wahuwa matarokaba min kalimataini faaksaro. Artinya sesuatu yang merangkap dari 2 kalimat bahkan lebih. Jadi murokab itu minimal 2. Jadi kalau 1 itu bukan murokab. Jadi minimal 2 ke atas ya. Di dalam segi lafaz pun kan murokab itu kan isi maf'ul dari sulasi majid warna awal bab kedua. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan fa'alan fa'alan fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Jadi isi maf'ulnya mufa'alun. Rokkaba yurokibu tarkiban tarkibatan tirkaban rokkaban rokkaban rikaban fahuwa murokibun wa dzaka murokkabun. Artinya yang dirangkapkan, yang merangkap. Kalau merangkap minimal 2. Gak ada merangkap 1, gak ada. Nah itu murokab. Jadi minimal 2 ke atas ya. Itu murokab. Murokab terbagi 3. Pertama ada murokab isnadi, yang kedua ada murokab idofi, dan yang ketiga ada murokab majzi. Nah, ulangi, 1 murokab isnadi, yang kedua murokab idofi, dan yang ketiga murokab majzi. Kita satu persatu. Murokab isnadi ya. Definisinya adalah wa huwa isnadu syai'in ala syai'in akhara li ajlil hukmi. Artinya menyandarkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain karena ada hukum. Akan diterapkan hukum. Menyandarkan suatu kalimat terhadap kalimat yang lain karena di sana akan diterapkan sebuah hukum. Untuk lebih memahami tentang murokab isnadi, itu gambarannya ada 3. Pertama fi'il dan fa'il, yang kedua mubtada dan khobar, yang ketiga syarat dan jawab. Jadi kalau fi'il sudah ada fa'il atau naibul fa'il ya, kalau fi'ilnya majhul naibul fa'il istilahnya. Yang kedua mubtada sudah ada khobar, yang ketiga sudah ada syarat, sudah ada jawab, maka itu disebut murokab isnadi. Kita ambil contoh 1 fi'il dan fa'il. Contoh darosa tolibun. Darosa tolibun. Nah, darosa itu fi'il madhi, tolibun fa'il dari darosa. Fi'il sudah ada fa'il, maka itu disebut murokab isnadi. Itu fi'ilnya mau fi'il mudhari, mau fi'il amar, itu boleh. Yang penting fi'il sudah ada fa'il atau naibul fa'il kalau fi'ilnya majhul. Yang kedua mubtada sudah ada khobar. Contoh at-talibu darisun. At-talibu darisun. At-talib itu sebagai mubtada, darisun sebagai khobar mubtada. Mubtada sudah ada khobarnya, maka itu disebut murokab isnadi. Yang ketiga, yang terakhir, gambaran murokab isnadi itu syarat sudah ada jawab. Kalau berbicara tentang syarat, berarti harus ada tuh syarti. Itu ada tuh syarti banyak ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas. Kita ambil salah satu contohnya. Iyadris tolibun tadris tolibatun. Ulangi. Iyadris tolibun tadris tolibatun. Itu ada tuh syartinya in. Yadris tolibun itu fi'il syarat ya. Yadris fi'il mudhari, tolibun fa'il. Fi'il dan fa'il itu jadi fi'il syarat. Jawabnya tadris tolibatun. Jadi fi'il dan fa'il yang kedua, tadris fi'il mudhari, fa'ilnya tolibatun, fi'il dan fa'il, tadris dan tolibatun itu jadi jawab syarat dari in. Itu murokab isnadi, di mana murokab isnadi itu bisa dikatakan mufid. Jadi mufid itu murokab isnadi, murokab isnadi itu mufid, dan insya Allah tentang mufid kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Jadi insya Allah nanti akan lebih mudah memahami tentang mufid. Jadi mufid itu sama murokab isnadi, gambarannya ada 3, fi'il dan fa'il atau naibul fa'il.
mubtada dan khobar, syarat dan jawab. Yang kedua, murokab itu ada murokab idofi atau idofah ya. Idofi definisinya wahwa domusmin ilasmin biqasdi takhsisihi au ta'rifihi. Artinya mengumpulkan satu isim terhadap isim yang lain dengan maksud taksis atau ta'rif. Jadi kalau berbicara tentang idofah itu adanya di kalimat isim, di fiil nggak ada, di harap nggak ada. Jadi idofah itu adanya khusus di kalimat isim. Rukun idofah ada dua. Yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Mudhof itu yang di awal, mudhof ilaih yang kedua. Dan harus jadi catatan, mudhof ilaih itu barisnya harus khofad atau jar ya. Contoh Rasulullahi, mudhof Rasul, Allahi mudhof ilaih itu barisnya harus khofad atau jar. Jangan Rasulullah, jangan Rasulullahu, jangan, tapi harus Rasulullahi. Kalau mudhof itu barisnya tergantung amil. Bisa rasulu, bisa rasulah, bisa rasuli, itu tergantung amil sebelumnya. Kalau mudhof ilaih harus jar, wajib jar atau khofad. Yaitu idofah. Rukunnya ada dua, mudhof dan mudhof ilaih. Tujuan idofah itu ada dua, sebagaimana di definisi yang tadi, domusmin ilasmin biqasdi takhsisi au ta'rifihi, mengumpulkan satu isim terhadap isim yang lain dengan maksud taksis atau ta'rif. Jadi tujuan idofah itu ada dua. Pertama taksis, yang kedua ta'rif. Apa itu taksis? Idza kanal mudhofu ilaihi munakkaron. Jika mudhof ilaihnya isim nakirah. Kalau ta'rif sebaliknya. Idza kanal mudhofu ilaihi mu'arrafan. Jika mudhof ilaihnya isim ma'rifat. Kalau untuk pembahasan nakirah dan ma'rifat insyaallah di bab na'at ya, babun na'tik di pertemuan selanjutnya. Kita ambil salah satu contoh taksis. Contoh gulamu rajulin. Gulamu rajulin, mudhof gulam, mudhof ilaih rajulin. Rajulin itu nakirah, maka gulamu rajulin tujuan idofahnya adalah taksis. Kenapa taksis? Karena mudhof ilaihnya nakirah. Kalau ta'rif contohnya yang tadi Rasulullahi, mudhof rasul, mudhof ilaih Allahi. Allahi itu kan ma'rifat, mudhof ilaihnya ma'rifat, maka tujuan idofah di sana adalah ta'rif. Untuk pembahasan idofah lebih lanjut insyaallah nanti di bab terakhir ya di jurumnya, di bab babu mahfudzatil asma'i. Di sana insyaallah dibahas secara mendetail. Itu kalau sekarang hanya sepintas tentang pembahasan murokab idofi. Yang ketiga, murokab itu adalah murokab majzi. Murokab majzi itu definisinya wahwa ja'lus maini bimanzalatis min wahidin, menjadikan dua isim di tempat isim yang satu. Jadi ada isim dua disatukan jadi satu. Beda dengan idofah ya. Kalau idofah isim dua cuma dirangkapkan saja, cuma merangkap saja, tetap saja dua tapi menempel. Nah itu idofah. Kalau majzi itu bedanya ada isim dua disatukan jadi satu isim. Kalau idofah tetap dua, kalau majzi itu jadi satu. Contoh, kita mengenal dengan nama ulama besar jago ilmu nahwu yaitu Imam Syibawayh ya. Imam Syibawayh itu kan satu nama Syibawayh, tapi itu diambil dari dua kata, satu Syibun, yang kedua Waihun, disatukan jadi Syibawayh. Nah, Syibun, Waihun. Syibun artinya bunga, Waihun artinya harum, disatukan jadi Syibawayh. Jadi suatu nama ulama besar jago nahwu yaitu Imam Syibawayh. Nah itu murokab majzi. Insyaallah untuk penjelasan lebih mendalam tentang murokab isnadi nanti di mufid ya, sama dengan mufid. Untuk murokab idofi di bab terakhir nanti di pembahasan kitab jurumiyah di babu mahfudzatil asma'i. Untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.